Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Segala puji hormat syukur bagimu ya Allah pencipta dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara kami dan keluarga kami, melindungi kami dan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Hari ini kami kembali ada dalam ruangan ini. Kami ingin memuji Tuhan, kami bersorak-sorai, kami bersuka cita, kami dengar firman Allah, kami melakukan perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang ada. Roh Kudus tolong kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami sehingga ibadah kami boleh diterima oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kebaktian ini jadi dari awal sampai akhir dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Biar kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang senantiasa menikmati kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Biar kita boleh datang di hadapan Tuhan, masuk di dalam rumah Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita siapkan hati kita, kita terus tinggikan Allah kita, karena dialah Allah yang layak kita tinggikan. Dialah Allah yang layak kita sembah. Mari masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa di atas pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermajulah bagi Dia, nyanyikan
biarlah segala puji syukur hanya bagi Dia. Kita boleh datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Kunaikan syukur. Sungguh kita bersyukur kepada Allah kita. Dia adalah Allah yang begitu baik. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sungguh kami datang dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji. Sungguh kami bersyukur bagimu. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Haleluya Tuhan, kami meninggikan Engkau. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberi kami waktu, memberi kami kesempatan untuk kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, ini hati dan pikiran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik untuk hamba yang menyampaikan, juga untuk jemaat Tuhan yang siap untuk menerima berkat firman-Mu. Kami semua mendapat urapan yang dari Tuhan, dan kami semua boleh mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online. Kita sudah melewati hari-hari dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam kesulitan, masalah, rutinitas, tapi kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ikut pertemuan PKK di lingkungan rumah tangga kami. Dan selama ini saya memang nggak pernah ikut karena diadakannya biasanya hari-hari biasa dan jamnya saya nggak bisa mengikutinya. Dan kebetulan kemarin diadakan hari Minggu jam 4 sore dan kita belum ada kegiatan di hari Minggu sore, jadi saya bisa hadir. Nah, di antara kumpulan ibu-ibu PKK itu ada beberapa ibu yang sudah saya kenal, tetapi lebih banyak yang saya nggak kenal. Jadi ketika saya hadir, ibu-ibu yang tidak saya kenal juga mereka belum mengenal saya, pasti mereka bertanya-tanya, siapa orang ini, siapa ibu ini, betul enggak? Iya, dan kesempatan itu saya diberi waktu untuk memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan diri, nama saya, terus suami. Kebetulan para ibu itu lebih kenal suami saya. Berapa anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya, rumah saya. Selesai itu, apakah ibu-ibu yang hadir sudah kenal saya? Mengenal baru sebatas apa yang saya utarakan. Supaya bisa lebih, kita bisa saling mengenal, itu dibutuhkan interaksi yang instan. Interaksi yang terus-menerus untuk berkomunikasi terus-menerus. Apakah itu menjamin ketika kita bertemu secara rutin, kita berkomunikasi secara rutin, apakah itu menjamin kita dapat mengenal orang-orang itu, dapat mengenal pribadi-pribadi yang di mana kita boleh berkomunikasi? Tentunya tidak. Kita baru bisa mengenal orang sebatas orang itu memperkenalkan diri. Dan untuk yang sehari-hari saja hidup bersama dengan kita, pasangan hidup kita, putra-putri kita, seringkali kita pun tidak mengenal secara baik atau secara mendalam pasangan kita, apalagi orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu, bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, juga saudara semuanya, firman Tuhan hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca dari Lukas 8. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan Alkitabnya, buka Lukas 8, kita akan menyimak bersama-sama dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur.
Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop pendek ini adalah perikop yang sangat terkenal. Pasti Bapak, Ibu, Saudara, saya udah tahu itu, saya udah tahu ceritanya. Bukan hanya kita yang akrab dengan perikop ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun tahu tentang cerita ini, bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut yang melanda perahu mereka. Tetapi bukan itu yang akan kita renungkan pada hari ini. Kalau untuk cerita sekolah minggu, mungkin saya akan bercerita ini. Tuhan Yesus meredakan angin ribut di mana saat itu gelombang angin begitu kencang. Mungkin seperti itu. Tetapi untuk kita yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, yang sudah dewasa, tidak mungkin saya menceritakan itu. Saya mengajak kita semua merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu pemahaman, satu pemikiran yang lebih dalam dibandingkan jikalau kita bercerita kepada anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya sebagian besar dari kita pernah naik perahu atau naik kapal atau naik ferry ketika kita berrekreasi ke pantai. Begitu menyenangkan. Kita bisa melihat terumbu karang, kita bisa menikmati semilirnya air ketika kita ada di tengah-tengah danau, mungkin dengan pemandangan yang indah. Itu yang mungkin saat itu dinikmati oleh para murid dan juga Tuhan Yesus. Dikatakan pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk menyeberang, untuk menyeberangi danau. Dan mereka semuanya naik ke dalam perahu di mana Tuhan Yesus juga ada di dalam perahu itu. Mereka berlayar. Pastinya ketika mereka berlayar, suasananya begitu menyenangkan. Danaunya begitu tenang, anginnya begitu mendukung pelayaran mereka. Tetapi di Danau Galilea ini memang sewaktu-waktu akan datang tiba-tiba itu badai. Angin yang menakutkan, angin taufan yang melanda perahu. Sehingga ketika ada perahu yang akan menyeberangi danau ini, setiap orang yang ada di perahu itu harus selalu waspada. Harus selalu berjaga-jaga karena bisa tiba-tiba badai itu datang menyerang. Walaupun cuaca langit cerah, tapi badai itu tidak melihat apakah langit cerah, matahari bersinar dengan baik, tidak. Badai itu bisa datang tiba-tiba. Itulah kondisi Danau Galilea saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya sedang berlayar dan badai itu memang datang. Dan badai itu datang sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, walaupun para murid ini orang-orang yang punya latar belakang nelayan, pastinya tidak asing dengan badai, tidak asing dengan gelombang dan angin, tetapi saat itu mereka sangat ketakutan. Memang badai atau angin taufan yang terjadi di Danau Galilea itu sangat menakutkan. Bisa mencelakakan dan
menyebabkan korban jiwa. Dan diceritakan Tuhan Yesus tidur. Saya tidak mau mengajak kita semua merenungkan di sini bagaimana Tuhan menghardik angin dan topan. Tapi saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk memperhatikan ayat yang ke-25. Ya, ketika topan itu, badai itu menyerang, para murid ketakutan, para murid membangunkan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga semuanya menjadi teduh kembali. Dan angin itu reda, danau itu teduh. Dan ayat 25, mari kita merenungkan bersama-sama, menyimak kembali dengan penuh perhatian, dengan penuh konsentrasi. Kita perhatikan ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, ya, Tuhan Yesus ketika sudah meredakan badai, dia berkata kepada mereka, yaitu para murid. Apa katanya? Di manakah kepercayaanmu? Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ada dua pertanyaan atau dua perkataan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus dan oleh para murid. Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan, di manakah kepercayaanmu? Sementara para murid dengan takut, ya, dengan takut dan heran, mereka berbicara satu dengan yang lain dan melontarkan perkataan, siapakah gerangan orang ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para murid yang setiap hari hidup bersama Tuhan Yesus. Para murid yang setiap hari melihat aktivitas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, mencelikan mata orang buta, membuka telinga orang tuli, orang kusta menjadi tahir, bahkan orang mati bangkit. Para murid melihat, para murid hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan Sang Guru Agung. Kenapa saat itu terlontar pertanyaan, siapakah gerangan orang ini? Sehingga danau dan air pun taat kepadanya. Ada satu kegentaran yang baru. Ada satu kekaguman yang baru yang melanda hati para murid. Mereka menyadari selama ini hidup bersama-sama, beraktivitas bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan ini kembali terlontarkan. Seolah-olah Tuhan Yesus itu adalah orang asing di tengah-tengah mereka. Itu artinya apa? Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa para murid selama ini belum berhasil untuk menyatukan setiap peristiwa yang mereka saksikan itu menjadi satu jalinan bangunan yang indah. Tetapi mereka selama ini mungkin menerima setiap peristiwa mujizat itu lepasan. Oh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Selesai, mereka kagum di situ dan percaya inilah Mesias. Selesai. Saat yang lain Tuhan Yesus mencelikan orang buta. Mereka kagum, mereka percaya. Wah, inilah Mesias, bisa mencelikan orang buta. Lepas, selesai. Hari berikutnya mungkin ada lagi orang mati dibangkitkan, lepas. Mereka tidak menjalin setiap peristiwa itu menjadi, kalau
mainan anak-anak itu susunan pasal yang semakin nampak jelas, pasal yang sudah tersusun dan hampir terbentuk dan kelihatan gambar yang sesungguhnya, tetapi mereka hanya memahami lepas, 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 lepas. Sehingga ketika ada peristiwa kembali yang mereka belum pernah alami, mereka kembali terkejut. Mereka kembali gentar, takut, kagum, respek. Dan mungkin saat itu inilah Mesias yang harus kita percayai. Dengan pertanyaan, perkataan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh para murid yang sudah hidup bersama Tuhan Yesus. Siapakah gerangan orang ini? Itu menggambarkan bahwa para murid gagal untuk memahami siapa guru agung yang hidup bersama mereka. Mereka gagal untuk membangun satu jalinan bangunan yang kokoh dari setiap peristiwa. Mereka hanya menanggapi peristiwa itu lepas satu persatu. Dan saat itu mereka kembali tersadar. Dan mereka kembali, siapakah gerangan orang ini? Itu terlontar seolah-olah Tuhan Yesus itu orang asing yang baru mereka temui. Padahal mereka sudah hidup bersama-sama, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan di sini dapat menggambarkan siapa manusia itu. Seringkali manusia itu gampang lupa. Lupa atas pertolongan Tuhan. Lupa atas peristiwa-peristiwa besar yang dinyatakan oleh Tuhan. Karena mereka hanya menerima secara lepasan. Tidak disusun sebagai satu bangunan yang nanti merupakan satu rangkaian yang menggambarkan bahwa guru agung ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Para murid tertegur. Tertegur oleh apa? Oleh pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus. Di manakah kepercayaan? Mungkin selama itu mereka mengaku, Tuhan saya percaya karena Engkau telah membuat mujizat ini. Tuhan kami percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan kembali mengoreksi mereka, membuka pikiran mereka bahwa mereka sampai detik itu telah belum berhasil untuk memahami Mesias, memahami Sang Guru Agung yang hidup bersama-sama dengan mereka. Pertanyaan sederhana yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah pertanyaan yang sangat syarat dengan makna. Pertanyaan yang mengandung arti yang sangat dalam, yaitu menusuk ke dalam hati para murid. Mengoreksi kepercayaan mereka. Mungkin saat itu mereka tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan kami telah gagal untuk memahami Tuhan di dalam hidup kami. Kami hanya memahami Tuhan ketika peristiwa itu terjadi dan kami berespon saat itu. Tetapi tidak untuk jalan terus langkah-langkah selanjutnya. Pertanyaan Tuhan Yesus ini mengingatkan kembali mereka. Mungkin saat itu mereka diingatkan setiap peristiwa yang telah mereka alami bersama Sang Guru Agung. Mungkin saat itu mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Hati dan pikirannya dibukakan oleh Tuhan melalui pertanyaan yang sederhana ini. Tuhan tidak mengecam mereka. Tuhan tidak membuang para murid yang sampai detik itu Tuhan Yesus masih harus mengajar mereka.
Dari pertanyaan sederhana ini tersirat bahwa Tuhan Yesus membuka tangannya kembali. Mari muridku, mari belajar lagi bersamaku. Jadi para murid saat itu sungguh-sungguh boleh tertegur oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dua pertanyaan ini yang dapat kita renungkan pada berita kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kedua pertanyaan ini juga boleh mengingatkan kita bahwa kitalah seperti para murid itu yang gampang lupa dengan apa yang telah Tuhan kerjakan. Dan pertanyaan Tuhan, di mana kepercayaanmu? Itu boleh mengingatkan kita. Di balik pertanyaan Tuhan itu, Tuhan membuka tangannya. Mari terus belajar kepadaku. Mari terus dekat kepadaku. Aku akan terus mengajar engkau. Aku akan terus menyatakan siapa diriku kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa? Mulai dari para murid sampai saat ini, Tuhan Yesus tetap membuka tangannya untuk menerima saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin kepercayaan kita kepada Tuhan juga seperti para murid. Hanya lepasan-lepasan ketika Tuhan Yesus menolong atau menjawab doa kita, saat itu iman kita naik. Tapi ketika ada peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi, kembali kepercayaan kita itu entah ada di mana. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dari dua pertanyaan ini. Siapakah gerangan orang ini dan di manakah kepercayaanmu? Itu juga boleh mengingatkan kita bahwa sampai detik ini Tuhan Yesus terus membuka tangannya untuk kita datang kepadanya. Mari kita membuka hati kita. Kita membuka pikiran kita untuk terus mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita belajar terus. Kita mau merendahkan hati kita terus. Dan kita menerima firman Tuhan. Kita meresponinya, kita menjalin setiap peristiwa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan, yang kita dengar, yang kita alami pribadi lepas pribadi, menjadi satu jalinan untuk pertumbuhan iman kita semakin kokoh, semakin kuat, dan kita bisa melihat rancangan Tuhan di dalam hidup kita, rancangan yang begitu indah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri firman Tuhan dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Engkau terus yang berbelas kasihan kepada kami. Engkau terus yang berbicara di dalam hati kami untuk menjelaskan, untuk menerangkan kebenaran firman-Mu lebih lagi melalui pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan boleh melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sungguh kami datang dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di akhir ibadah kami, kembali kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur, kami memohon terus pertolongan-Mu untuk hari-hari yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani di dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati dengan hikmat, akal budi kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka dimanapun jemaat Tuhan berada. Mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.